Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaan para pasien dan keluarga pasien untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit Baptis Kediri. Dalam hari yang spesial ini, Hari Jantung Sedunia, kita berharap kita semua di sini dari yang jantungnya masih berfungsi dengan baik, kita bisa, amin ya, bisa mendapatkan satu informasi yang penting, bagaimana kita bisa hidup sehat dengan jantung yang sehat. Betul? Nah, pagi hari ini seorang dokter yang luar biasa dari Rumah Sakit Baptis Kediri, Bapak Ibu pasti sudah mengenal ya, dokternya ganteng. Bapak setuju? Ya, Dokter Yosef Budi Utomo, spesialis jantung. Pagi hari ini akan menyampaikan informasi yang luar biasa terkait dengan kesehatan jantung. Supaya harapannya semua pasien yang ada di tempat ini bersama dengan keluarga bisa sehat jantungnya ya. Baik, tidak berlama-lama saya akan panggil Bapak Dokter Yosef. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Bu Vera. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini adalah kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Ya. Hari ini saya mengisi dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia ini, saya akan memberikan sedikit wawasan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk mencegah terjadinya penyakit jantung ya. Terutama yang banyak di sini yang kita dapati adalah penyakit jantung koroner ya. Ini sekitar 70% dari semua penyakit jantung ya. Nah, ini penyakit ini bisa dicegah ya supaya Bapak Ibu hidupnya bisa sehat ya. Jadi nggak sedikit jalan sedikit sudah sesal, jalan sedikit sudah apok dadanya ya. Itu. Nah, ini adalah pencegahan penyakit jantung koroner untuk hidup yang sehat ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya mengenai penyakit jantung koroner ini. Jadi bahwa ini penyakit jantung yang merupakan 31% ya penyebab kematian di dunia ya, atau sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya ya. Dan lebih dari 70%-nya adalah penyakit jantung koroner ya. Mungkin saya di sini aja ya. Diperkirakan jumlah angka kematian ini akan semakin tinggi akibat penyakit jantung ini menjadi 23,6 juta orang pada tahun 2030. Bagaimana supaya yang meninggal ini tidak semakin banyak Bapak Ibu ya, makanya kita harus mencegah supaya nggak sakit jantung ya. Dan 1 dari 10 orang pada usia produktif ini diperkirakan akan mengalami kematian dini akibat penyakit kardiovaskuler ya. Jadi istilahnya usia produktif itu masih muda ya, masih kesit ya, masih bisa cari uang, masih bisa kerja, jadi tulang punggung keluarganya ya. Nah, sayang loh kalau misalkan harus kena sakit jantung, akhirnya nggak bisa kerja atau meninggal dunia ya, akhirnya tulang punggung keluarganya nggak ada. Nah, itu yang ini yang sangat kita sayangkan ya. Kemudian paling tidak 80% terjadinya penyakit dan kematian akibat penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung ini dapat dicegah. Nah, ini Bapak Ibu yang penting ya, dapat dicegah atau ditunda ya. Ini adalah gambaran dari penyakit jantung koroner ya. Jadi dia masih merupakan pembunuh nomor 1 ya, di Indonesia. Kalah COVID kalah Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1 tetap penyakit jantung koroner ya. Kemudian yang kedua, ini adalah jenis penyakit jantung yang paling sering kita jumpai ya, terutama di rumah sakit ini. Memang betul sekitar 70-80% dari pasien yang saya tangani itu adalah penyakit jantung koroner. Dan pada umumnya juga sudah terjadi komplikasi, misalnya gagal jantung ya, jantungnya sudah
bengkak, fungsi jantungnya sudah turun, ya, yaitu. Kemudian penyakit ini bisa menyerang segala usia. Ya. Jadi proses pembentukan kerak di dalam pembuluh darah koroner itu berlangsung sejak anak-anak. Ya. Jadi dari penelitian yang terbaru, proses itu sudah berlangsung sejak anak-anak. Ya. Jadi kalau mulai dari kecil pola hidupnya tidak sehat, ya, jadi banyak makanan berlemak, kurang gerak, kegemukan, nah itu nanti belum tua sudah kena penyakit jantung, ya. Kemudian gejalanya bisa tidak khas. Ya. Nah, gejala yang khas itu seperti apa penyakit jantung koroner itu? Jadi nyeri dada di tengah ini seperti di tenggeram atau di tinggi benda berat, ya. Menjalar ke leher, rahang, dan lengan kiri, ya. Kemudian juga disertai keringat dingin biasanya, sesak, ya. Kemudian pusing seperti mau pingsan, mual muntah. Jadi banyak gejala penyertanya, ya. Namun gejala ini bisa tidak keras, terutama pada pasien diabetes, ya. Jadi pada pasien diabetes itu sudah mengalami komplikasi ke saraf visceralnya, sehingga kalau nyeri dada bisa nggak terasa, ya. Ya akhirnya tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, itu yang sering terjadi pada pasien diabetes. Ya. Kemudian juga pada wanita, ya, wanita terutama usia tua, ya, itu sering itu nggak bisa mendeskripsikan, jadi nggak bisa menjelaskan nyerinya seperti apa. Ya. Akhirnya misalnya cuma nyeri ulu hati. Nah kalau yang nggak tahu dokternya pikir oh ini sakit mah, nah, ternyata serangan jantung. Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau ada orang-orang yang berisiko, misalnya ada faktor risiko diabetes, hipertensi, ya, kemudian wanita, terutama usia tua yang sudah menopause, ya biasanya untuk screening awal kita lakukan rekaman jantung, ya. Nah, jadi penyakit dari kardiovaskuler atau penyakit jantung ini tidak lepas dari penyakit hipertensi, kemudian diabetes, ya, dan kegemukan, ya. Jadi kelebihan berat badan ini menyebabkan peningkatan hormon insulin di dalam tubuh kita, ya. Nah, sehingga peningkatan hormon insulin yang berlebihan ini, ya, menyebabkan titik kerja insulinnya itu kewalahan, jadi nggak bisa menangkap hormon insulin itu di jaringan, ya. Jadi namanya reseptor insulin, ya. Nah, reseptor itu jumlahnya terbatas, ya. Jadi hormon insulin itu bekerja harus berdekatan dengan reseptornya, ya. Kalau reseptornya ini jumlahnya terbatas, sedangkan hormon insulinnya itu jumlahnya banyak sekali, ya otomatis akan terjadi hiperinsulinemia. Nah, ini yang akhirnya terutama pada orang yang gemuk, ya. Gemuk, terus kurang gerak, ya, apalagi yang ada genetik keturunan diabetes, itu gampang sekali akhirnya terjadi kencing manis atau diabetes, ya. Nah inilah faktor yang sering mendasari terjadinya penyakit jantung ini. Nah ini adalah faktor risiko dari penyakit jantung, ya. Jadi ada yang non-modifiable, ini maksudnya faktor yang nggak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita obati, nggak bisa dirubah, ya. Nah, bagaimana kita mau mengobati usia? Usia tua apakah bisa dimudahkan lagi? Kan nggak bisa, ya. Terus kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin apakah bisa dirubah? Kan nggak bisa, ya. Sudah kodratnya dari sana, ya. Kemudian faktor genetik. Nah, ini juga nggak bisa kita kendalikan. Kemudian ras dan suku, ini juga nggak bisa, ya. Nah, yang bisa kita kendalikan yang hijau ini, jadi yang seperti tekanan darah tinggi, ya, itu bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat, dengan rutin minum obat, ya. Kemudian merokok, berhenti merokok, ya kan bisa kita kendalikan, ya. Kemudian kencing manis, ya. Ya dengan diet, olahraga, kemudian minum obat diabetes yang rutin, itu juga bisa kita kendalikan. Kemudian kurang aktivitas fisik, nah ini kan bisa juga dengan olahraga teratur, ya. Kemudian kegemukan,
dan kadar kolesterol yang tinggi. Ini bisa kita kendalikan. Ya. Untuk kencing manis, jadi kita harus waspada. Jadi pada pasien atau orang-orang dengan kencing manis atau diabetes, ya ini berisiko mengalami sejumlah penyakit, ya, termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi tidak hanya orang kencing manis ini tidak hanya bisa terkena di pembuluh darah koronernya saja, Bapak Ibu, tapi bisa kena juga di tangannya, di pembuluh tangan, di pembuluh darah kaki, kemudian di otak, ya. Jadi kalau di koroner, ya penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Ya. Tapi kalau di tangan, di kaki, nah itu biasanya kakinya jadi hitam, ya, akhirnya bosok, diamputasi, nah itu penyakit pembuluh darah perifer, ya. Kalau di otak, ya stroke, ya, itu. Jadi diabetes yang tidak terkontrol itu dapat memicu sejumlah gangguan kesehatan yang serius, ya, termasuk penyakit jantung dan stroke. Mengendalikan sejumlah faktor risiko dan segera melakukan tindakan pencegahan adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan. Nah, bagaimana hubungan diabetes dan risiko penyakit jantung koroner? Nah, jadi diabetes atau kadar gula darah yang tidak terkontrol ini, ya ini yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Ya. Nah, biasanya nggak hanya diabetes saja, tidak hanya kencing manis saja yang kita dapatkan pada satu pasien, ya biasanya juga bersamaan. Jadi ada tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol darahnya tinggi, kemudian kegemukan dan kurang sehat. Ya. Kemudian faktor risiko yang kedua ini adalah tekanan darah tinggi atau yang kita biasanya kita sebut dengan hipertensi. Ya. Nah ini adalah berbagai macam komplikasi dari hipertensi. Ya, jadi bisa stroke, ya. Kemudian bisa gagal jantung, ya, atau istilah awamnya jantung bengkak, ya. Kemudian bisa kehilangan penglihatan kalau itu terjadi komplikasi di matanya, ya. Kemudian serangan jantung, ya, penyumbatan di pembuluh darah koronernya. Kemudian juga gagal ginjal, ya. Dan bisa terjadi disfungsi seksual, ya. Jadi yang ini biasanya dikeluhkan oleh bapak-bapak. Terjadi disfungsi ereksi, ya. Ini komplikasi, kalau bagaimana komplikasi darah tinggi pada jantung, ya. Jadi dari penelitian yang disebut Framingham, ya, penelitiannya Framingham ini 1 dari 4 kasus gagal jantung ini disebabkan oleh hipertensi, oleh tekanan darah tinggi, ya. Jadi 1 dari 4 kasus gagal jantung atau jantung bengkak, ya. Nah, itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi, ya. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk mengendalikan tekanan darah ini, bagaimana tekanan darahnya bisa stabil, bisa normal terus, sehingga Bapak Ibu bisa hidup dengan sehat, ya. Jadi pasien dengan darah tinggi atau hipertensi ini memiliki risiko gagal jantung 2 kali lipat lebih tinggi daripada pada pria dan 3 kali lipat pada wanita. Jadi lebih tinggi risiko untuk terjadinya gagal jantung atau pembengkakan pada jantung, ya. Dan tekanan darah tinggi ini menyebabkan, ya, ini terjadinya pembesaran dari dinding jantung yang akan mengganggu pompa jantung sehingga jantung tidak dapat bekerja secara optimal, ya. Nah, akhirnya ya muncul gejala sesak saat aktivitas, ya. Sesak saat aktivitas, saat berjalan, ya. Kemudian nggak bisa tidur terlentang, tidurnya harus tengah duduk, ya. Kemudian malam hari sering sesek, kakinya bengkak, ya. Kemudian nafsu makan menurun, perutnya sesak, ya itulah tanda-tanda dari gagal jantung, ya. Kemudian yang selanjutnya, faktor risiko penyakit jantung yang selanjutnya adalah kolesterol yang tinggi. Ada kolesterol yang tinggi, ya. Jadi ini kita lihat sekilas tentang serangan jantung. Jadi penyebab utamanya terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Nah, terhambatnya itu kenapa? Karena lubang pembuluh darahnya tersumbat, ya, tersumbat oleh kerak yang pecah itu, ya, sehingga nggak ada aliran ke otot jantungnya, ya. Nah, mengapa bisa terjadi?
ada penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Jadi yang membuat lubang pembuluh darahnya itu jadi menyempit, ya, mengeras dan kaku, ya, atau yang kita sebut sebagai proses aterosklerosis. Ya. Kemudian yang kedua, adanya bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Ya. Nah, bekuan darah ini terjadi karena ya kerat ini tadi, penumpukan lemak di dinding pembuluh darah itu dindingnya tipis, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kena aliran darah, apalagi kalau tekanan darahnya tinggi, nah itu lama-lamaan akan mengikis dinding itu, ya. Akhirnya pecah, menyumbat lubang dari pembuluh darahnya. Nah, jadi kolesterol ini bergabung dalam lemak dan komponen lain di dalam darah dan menumpuk di dinding bagian dalam pembuluh darah, ya, yang akhirnya menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah tersebut. Ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi yang lubang pembuluh darah yang normal adalah yang di sebelah kiri ini, lebarnya segitu, ya. Kemudian dengan adanya penumpukan dari kerat ini, ya, semakin lama akan semakin sempit, Bapak Ibu. Jadi kalau keratnya semakin tebal, maka lubang pembuluh darahnya akan semakin sempit, ya. Nah, kalau kerat ini besar, ya lubang pembuluh darahnya tersumbat, ya itu yang kita namakan sebagai serangan jantung, ya. Jadi yang pertama adalah rutin memeriksakan diri ke dokter, ya, terutama apabila itu ada keluhan, ya, misalnya nyeri dada, sesek, aktivitas, ya, atau pembengkakan pada kaki, ya. Demikian juga kalau ada faktor resikonya, ya, jadi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, nah itu sebaiknya memeriksakan diri. Jadi semakin dini kita obati, maka tidak akan terjadi komplikasi yang serius, ya, itu tujuannya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan yang sehat. Ya. Jadi makanan yang sehat ini apa? Jadi kita membatasi makanan berlemak, ya, membatasi makanan berlemak, kemudian konsumsi juga menghindari alkohol, ya, kemudian banyak makan sayur dan buah, ya, kemudian juga kita mengurangi intake garam, terutama pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, ya. Kemudian batasi konsumsi daging merah serta hindari makanan tinggi gula, lemak, kolesterol dan darah, ya. Jadi ini yang penting. Kemudian yang ketiga itu adalah olahraga teratur, ya. Jadi sebetulnya yang sederhana cukup jalan setiap hari, Bapak Ibu. Jadi setengah jam aja setiap hari rutin itu sudah bisa membantu menurunkan tekanan darah sebesar 10 mm Hg. Jadi tanpa minum obat, tekanan darahnya sudah turun 10, ya. Kan lumayan, ya. Dibantu dengan obat lagi, nanti bisa lebih bagus lagi, bisa lebih terkendali, ya. Kemudian jaga berat badan ideal, ya. Jadi kegemukan juga tidak baik, ya, seperti yang dijelaskan yang sebelumnya tadi, bisa menyebabkan hiperinsulinemia. Jadi tidak hanya hiperinsulinemia juga, tekanan darah juga cenderung tinggi pada pasien yang pada orang-orang yang gemuk, ya. Kemudian berhenti merokok, ya. Jadi rokok ini sering merusak lapisan dalam dari pembuluh darah, ya, terutama nikotinnya, ya. Itu merusak lapisan endotel dari pembuluh darah, nah, sehingga gampang terjadi pembentukan keras di dalam lubang dinding dalam dari pembuluh darahnya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah. Kemudian juga nggak boleh terlalu stres berlebihan, ya. Jadi harus mengelola stres dengan baik, ya. Jadi stres dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras, ya. Ini berdol, rakapan, ya. Ya sering itu datang ke saya keluhannya berdebar, ya. Tapi direkam jantung normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti foto dada, kemudian treadmill dan echo, hasilnya normal semua. Terus setelah ditanya ternyata ada masalah. Nah itu juga tidak baik, ya. Kalau stres yang berkepanjangan, nah ini menyebabkan program jantungnya jadi lebih berat, ya. Akhirnya apa? Ya terjadi tekanan darah
tinggi, yang kemudian jadi banyak darah di dinding jantungnya, akhirnya jantungnya jadi membesar. Ya. Oleh karena itu kurangi stres dengan menjalani aktivitas fisik. Ya. Jadi buat olahraga, kemudian juga bisa menjalankan hobinya, dan itu bisa mengurangi stres. Ya. Ini adalah panca usaha jantung sehat. Ya. Jadi 5 ini yang penting. Ya. Jadi seimbangkan gizi. Ya. Kemudian yang kedua adalah hindarkan rokok. Ya. Yang ketiga hadapi dan atasi stres. Ya. Jadi nggak boleh menyerah pada keadaan, Bapak Ibu. Ya. Masalah harus kita atasi, stresnya harus kita atasi supaya hidupnya bisa lebih sehat lagi. Ya. Kemudian awasi tekanan darah dan teratur berolahraga. Ya. Ini saya kira sama. Ya, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi perilaku hidup sehat untuk mencegah serangan jantung. Ya. Jadi kontrol teratur, kemudian memeriksa kesehatan secara berkala, ya, menghindari rokok, olahraga teratur, dan mengontrol stres. Ini adalah perubahan gaya hidup yang bisa kita lakukan, ya. Jadi menurunkan berat badan, ya. Kemudian yang kedua berhenti merokok, ya. Kemudian olahraga teratur dan kelola stresnya, ya. Jadi ini untuk dietnya perbanyak makan buah dan sayur-sayuran, ya. Kemudian diet rendah garam, terutama pada pasien dengan tekanan darah tinggi, ya. Kemudian juga menghindari makanan berlemak yang berlebihan, ya, dan mengurangi atau menghindari minuman beralkohol. Ini adalah untuk pencegahan tekanan darah tinggi, ya, kurangi konsumsi garam, berhenti merokok, istirahat cukup, olahraga teratur, jaga berat badan dan ukur tekanan darah secara berkala. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah mempercayakan terutama kesehatan jantungnya pada Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Ya. Kami mempunyai layanan jantung yang cukup lengkap, ya, intinya dengan yang pertama dari UGD. Ini ada ambulan yang bisa dihubungi sewaktu-waktu dengan nomor yang tertera di sini. Kemudian ada ruang resusitasi, jadi untuk menangani pasien yang gawat, ya. Ini lengkap dengan obat-obatan emergensi, troli, dan alat bisi shock, ya. Jadi untuk kasus-kasus henti jantung, ya. Ini juga ada tersedia USG. Ini adalah ICCU kami. Jadi ICCU ini ICU khusus orang-orang yang menderita penyakit jantung. Jadi yang mengalami kegawatan jantung, ya. Jadi ICCU ini tidak campur dengan penyakit yang lainnya. Ya, jadi misalnya kecelakaan atau pasien yang habis operasi itu tidak campur dengan orang-orang yang menderita sakit jantung. Jadi khusus untuk penyakit jantung ICCU ini. Kita ada kapasitasnya ada 9 bed yang dilengkapi dengan monitor, yang kemudian juga ada obat-obat emergensi yang tersedia di sini. Jadi kalau sewaktu-waktu mengalami pendidikan tidak perlu bingung, obatnya sudah tersedia di situ. Ya, kemudian juga ada alat bisi shock untuk pasien-pasien yang mengalami henti jantung mendadak. Ya, kemudian kita juga ada alat untuk memantau hemodinamik, ya, misalnya echo. Ya, kemudian juga ada pemasangan kateter vena sentral apabila infus sudah tidak bisa dipasang di tangan atau di kaki, maka akan kita pasang di pembuluh darah yang besar, ya. Misalnya pembuluh darah atau pembuluh darah yang di leher ini, ya. Kemudian kita juga mempunyai alat pacu jantung sementara, ya. Jadi untuk kasus-kasus yang denyut jantungnya lambat, yang dengan tekanan darah yang turun, nah itu bisa kita lakukan pemasangan pacu jantung. Ini adalah alat pemeriksaan penunjang yang tersedia di poli jantung kita. Jadi yang pertama ini adalah treadmill, yang ini untuk screening penyakit jantung koroner. Jadi pada pasien
pasien yang nyeri dada, kemudian bisa juga evaluasi pengobatan pada pasien-pasien yang sudah dipasang ring, ya. Jadi untuk melihat masih ada penyempitan yang berat atau tidak, ya, sehingga perlu pemahaman pasien yang berat ini bisa kita lihat dengan ring. Ya, kemudian yang bawah ini adalah ekokardiografi, ya, atau istilah awamnya USG khusus untuk jantung, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Terima kasih. Selamat pagi.